Kita kembali lagi di dialog khusus pada episode hari ini. Nah, pemirsa, kalau tadi Bapak Didik sudah menjelaskan bahwa KPPN itu bersih dari pungli, begitupun juga dengan Bapak Budi sudah menjelaskan bahwa KPPN pun bersih dari pungli. Nah, sekarang saya akan beralih ke Bapak Budi Susetio selaku Kepala Kementerian Agama Blitar. Ini benar nggak sih KPPN itu bersih dari pungli? Ya, Bapak, benar nggak sih Pak, KPPN itu benar-benar bersih dari pungli? Lalu bagaimana tentang isu-isu tunjangan gaji guru yang dipotong ataupun bos yang disalahgunakan, itu bagaimana Pak? Baik, untuk bersih dan tidaknya KPPN ini saya nggak pastikan. Lalu alasannya sebenarnya tidak sulit untuk melihat bersih atau tidak pada posisi sekarang ini. Satu, bisa difungsikannya oleh KPPN hari ini ID itu salah satu bukti karena transparan, itu jelas. Dengan memfungsikan ID itu transparan. Yang kedua, ada satu layout yang saya jadi pegawai negeri sudah cukup lumayan, ini hampir pensiun saya. Dan interaksi dengan KPPN sering saya lakukan. Dulu dengan sekarang tentu beda. Kalau dulu IT belum maksimal difungsikan karena memang mungkin IT belum ada, barangkali begitu ya. Nah, yang kedua, front office gitu ya. Front office ini satu performan yang mungkin sudah bisa memberikan jawaban bahwa itu sudah jelas bersih. Gak mungkin mau aneh-aneh di depan terus dilihat orang banyak. Sementara kita lihat layout KPPN hari ini seperti ini, kita sedang talk show. Ini namanya talk show, ini talk show ya ini ya. Talk show seperti ini transparannya ya sudah bersih. Saya kira itu jawaban saya yang singkat tentang KPPN. Komentar saya itu, dan kami juga punya banyak satker yang ada di Blitar ini yang selalu berinteraksi, membawa SPP, SPM dan SP2D-nya itu juga segera saja kita terima, dan alhamdulillah itu lancar-lancar saja, tidak ada kendala. Bahkan tahun anggaran 2009 kami baru bisa diperiksa di audit oleh BPK juga nggak ada masalah gitu. Kemudian tentang bos, Mbak Yun, saya pikir itu pertanyaan yang menarik karena bos itu kalau dikonotasikan guyon kan, bos itu kan orang yang gede gitu kan ya. Tapi di sini bukan orang gede gitu, bantuan operasional sekolah. Nah, kami tidak sekolah tapi madrasah, sama itu. Untuk bos tadi saya katakan bahwa bos ini kalau karakternya LS lah ya, langsung gitu. Kemudian proses pencairannya pun juga langsung kepada rekening penerima. Dan kami interaksi dengan KPPN sebatas pada SPP, surat permintaan penerbitan dan surat permintaan menerbitkan ya. Itu nanti diterbitkan oleh Pak Didi, itu SP2D tadi ke banknya Pak Rono ini. Nah Pak, ini saya kira tidak ada masalah karena di bos itu langsung kepada YBS yang menerima siapa, dan itu by name by address. Jadi ada nama, ada alamat, sudah jelas. Itu untuk bos. Kemudian tunjangan profesi guru, Masya Allah saya katakan, memang tunjangan profesi guru ini berlipat ganda. Jadi saya tidak mengkritik guru, tapi saya mengomentari guru dulu tanpa tanda jasa, sekarang dengan tunjangan gitu ya. Sekali terbit 35 juta, ada yang 40 juta, dan itu kepala kantor Kementerian Agama sama sekali tidak tahu itu. Jadi tidak dilewati, karakternya LS atau langsung, kemudian by name, by address, bahkan by sign. By sign ini tanda tangannya dia sendiri, kalau palsu dia yang kena. Nah itu, jadi sekali lagi apa yang ditanyakan tentang pungutan dan potongan ini, ya itulah sudah dicek, ternyata memang tidak ada potongan pungutan. Karena apa? Nggak bisa motong. Cuma mungkin saya potong kalau bisa, saya nggak bisa motong gitu. Sekarang sudah nggak bisa motong ke sana. Kalau bisa motong saya potong, itu bagaimana juga. Itu Pak, saya kira itu. Terima kasih ya. Kalau tadi menurut Bapak semua sudah terbukti bersih gitu Bapak ya. Andai kata terbukti di sabter Bapak itu terbukti ada penyalahgunaan dana, apa yang Bapak lakukan? Jadi untuk bos kita sudah membentuk tim monitoring. Nah kita selalu, dan itu ada sanksi kalau tim monitor bos ini tidak betul-betul, sehingga kita memiliki satu kronologi dalam bentuk laporan aktivitas tim yang keliling beberapa saat untuk semua penerima bos. Dari penelitian ini setelah itu ada dua level, satu level kabupaten, kedua level provinsi Jawa Timur, karena memang kita masih hierarki sampai ke vertikal. Kemudian kalau ada yang memotong, tentu kami tidak bisa melihat
Kalau ada potongan dan itu penyelewengan, tentu akan kita kembalikan kepada aturan yang jelas. Dan sampai hari ini alhamdulillah, sampai hari ini belum saya temukan siapa sih yang motong, itu belum saya ketemukan. Yang motong tanpa di luar peraturan, maksud kami begitu. Kalau kan tentu ada sanksi dan itu sudah jelas. Sekali lagi Mbak Yuyun saya sampaikan bahwa dalam rangka akuntabilitas kemudian transparansi bos, kita buat sebuah tim verifikasi juga tim monitoring, tim manajemen bos sampai pada tunjangan profesi. Jadi kalau Sabtu itu keliling gitu. Biasanya Sabtu nanti untuk malam Minggu kok motong bos itu jangan, ini nggak boleh itu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan juga bertanya pada Bapak Rono nih. Kalau tadi proses pencairan dari KPPN sudah cepat, tapi kok kadang-kadang ada keluhan nih Pak dari masyarakat, mungkin uang yang datang yang sampai di rekening itu kok masih seminggu atau mungkin dalam jangka waktu 1 minggu. Ini benar apa enggak nih Pak? Begini Mbak ya, di mekanisme kami itu setelah kami terima SP2D dari Pak Didi, itu kami pilah sesuai aturan BI itu bahwa transfer yang di bawah 100 juta itu harus dijalankan melalui SKN, sedangkan yang di atas 100 itu dijalankan melalui RTGS. Kalau SKN itu biasanya diterimanya sore Pak di bank penerima itu. Atau kami jelaskan dulu bahwa setiap satker itu kan rekeningnya ini ada yang di Bank Mandiri, ada juga di bank lain. Tapi kebanyakan di bank lain kalau masih di Blitar, karena kami baru ditunjuk jadi bank operasional 1 ini baru tahun 2010 sampai 3 tahun ke depan nanti. Jadi kalau di Bank Mandiri begitu SP2D di buku, Pak Didik bisa monitor seperti yang Pak Didik katakan tadi, dilengkapi oleh cash management system. Jadi dia ada layar di sini juga untuk memonitor aktivitas kami di sana. Begitu klik di mana sesama Mandiri itu sudah nyampe Mbak. Ya udah nyampe 1 detik. Napas belum keluar ini sudah nyampe kali. Tapi kalau yang ke bank lain ini kami hanya bisa menge-approve sampai di sistem kami. Nanti baru kami teruskan. Kalau sistem lalu lintas giro kan melalui server BI Mbak. Kalau di server BI nanti BI baru diteruskan ke bank pelaksana terus langsung ke rekening yang dituju masing-masing bank. Saya kira kalau sampai 6 hari itu tidak mungkin lah Mbak. Paling 1 hari lah paling lambat itu. 1 hari sudah masuk ke rekening yang bersangkutan, satker yang bersangkutan. Sekarang rata-rata teknologi perbankan sudah online, sudah canggih. Menurut Bapak keluhan itu tidak terjadi? Oh tidak Mbak, tidak. Oh enggak juga. Tidak tahu saya isu itu dari mana gitu Mbak. Kalau sampai 1 minggu, enggak ya. Dan betul, Pak Didi ini secara rutin mengumpulkan kami dengan satker, dengan bank perbankan semua, dikumpulkan secara rutin dalam koordinasi beliau. Kita dimintakan hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang terjadi selama kurun waktu berjalan, sehingga secara berkesinambungan permasalahan itu hampir dapat diselesaikan secara tuntas lah. Antara koordinasinya sudah bagus KPPN Blitar Pak. Oke. Saya kira gitu. Seperti kita tahu kalau masalah dana ini adalah masalah yang sensitif sekali Bapak ya, terlebih lagi berhubungan dengan masalah uang ya. Nah ya, nantinya saya juga akan kembali lagi bertanya kepada Bapak Budi tentang apa sih pentingnya koordinasi secara di satker Bapak begitu banyak gitu Pak ya, dan dengan sumber daya yang terbatas dalam pengelolaan uangnya. Tapi kita akan tahan dulu itu Bapak mungkin nanti menjawabnya. Kita akan lihat yang satu ini tetap di dialog khusus kali ini.